Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Sebelum kita masuk ke tausiah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ayo kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Natania Aurelia Maharani, saya dari kelas 9G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan tema Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita udah gak asing dong dengan kata-kata Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari, Ibnu Majah dan At-Tirmizi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku akan selalu bersamanya. Selama dia mengingatku, maka aku akan selalu mengingatnya di dalam diriku." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis tersebut seolah menjelaskan dan merupakan ajakan bagi kita. Ajakan untuk apa? Ajakan untuk selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berpikir yang baik-baik dan selalu memiliki sifat husnudzon. Atau dalam Islam biasa disebut dengan sifat optimis, bukan sikap pesimis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahukah hadirin bahwa positive thinking ini merupakan cara berpikir yang baik dalam agama Islam? Mengapa demikian? Karena positive thinking ini membawa dampak yang baik bagi kita. Salah satunya adalah kita jadi terhindar dari rasa cemas. Zaman sekarang, banyak banget anak muda yang sukanya itu overthinking, sukanya berpikir yang buruk-buruk, yang padahal hal itu belum tentu terjadi. Dan banyak juga di sosmed anak muda yang bilang, gimana aku nggak overthinking? Overthinkingku aja kan sering jadi kenyataan. Nah, padahal hadirin tahu nggak sih kalau itu karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi apabila seorang hamba berpikir yang buruk-buruk, berpikir yang jelek-jelek, berpikir yang overthinking, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Maka dari itu, Islam selalu mengajarkan hambanya untuk selalu berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita pikirkan adalah apa yang akan kembali kepada diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka atau curiga karena sebagian dari itu adalah dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata selain overthinking ini membawa dampak yang buruk bagi kita, overthinking ini juga ternyata adalah bagian dari dosa. Karena kita bersuudzon kepada Allah, kita berpikir yang buruk-buruk, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita garis bawahi adalah Allah itu tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Maka apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita adalah sebaik-baiknya keputusan. Jika Allah menjauhkan sesuatu dari kita, itu artinya Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jika Allah memberikan kita ujian, memberikan kita cobaan, itu artinya Allah sayang kepada kita dan Allah tahu bahwa kita mampu melewati semuanya.
maka jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, meminta yang terbaik untuk diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pastinya kalian pernah mikir, Kak, katanya Allah itu sayang sama kita, tapi kok doaku ini belum dikabulin juga ya sama Allah. Nah, perlu diketahui hadirin, bahwa Allah itu punya beberapa cara untuk mengabulkan doa hambanya. Ada 3 cara Allah dalam mengabulkan doa hambanya. Yang pertama, ada yang Allah kabulkan pada saat itu juga. Yang kedua, ada yang Allah tunda hingga batas waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, ada yang Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka jangan pernah sekalipun kita berpikir bahwa Allah itu nggak sayang sama kita hanya karena doa kita itu nggak dikabulin. Karena sebenarnya doa kita itu bukan yang nggak dikabulin, tapi sedang menunggu waktu yang tepat untuk dikabulkan. Karena doa yang baik itu juga membutuhkan waktu untuk menjadi kenyataan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan yang mulia tahun ini, marilah kita perbaiki diri kita. Kita introspeksi diri kita. Dari yang awalnya suka overthinking, suka yang berpikir yang buruk-buruk, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang suka berpositif thinking, berpikir yang baik-baik, dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita ketahui juga bahwa overthinking itu membawa dampak yang buruk bagi kita ya hadirin, yaitu membuat kita menjadi kurang percaya diri, membuat kita banyak pikiran, dan juga overthinking termasuk bagian dari dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya menutup tausiah saya pada kesempatan kali ini, saya punya pantun. Siang-siang main gasing, mainnya di tanah kering. Ayo kita stop overthinking, mari kita positive thinking. Sekian tausiah dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.